Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya udah jelas belum ya? Sampun ya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mbak Rizky, your voice is clean, for hard ya. Kuat ya. Oke, ada Mas atau Mbak ini, Mbak Nafa, ya ada Ufa, Faizatul Hasanah, Anisia, ya ini Fakih Baginat Rahmatullah, Fakih Jo'an Musir, ya ada Farhat Putri, Farhatul Kamalia, Fazza dan lainnya. Silahkan yang sudah nampak di ini, Twitter, ada Mbak Hani, ya Mbak Arina, Mas Nur Rahmat, Mas Bima, ya Mas Suhan. Thank you for your attention, Mbak Nafa, Mas Ahmad Syahidullah, Mas Farid, ya, dan yang lainnya, one by one, mulai tapak. Ya, baik, kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah sekaligus membuka untuk kelas kita, dan kita niatkan sekalian untuk doa para saudara-saudara kita yang sedang Allah uji ya, di belahan daerah di luar Jawa ataupun sedang di Jawa, di Semeru khususnya ya, yang agak lumayan berat ya, dan tadi juga dikabarkan di daerah Demak ada kecelakaan bis yang guling itu, lumayan memanfaatkan banyak ya para penumpang dan pengguna jalan, termasuk juga teman-teman yang sedang dirundung banjir bandang ya di Nusantara Tenggara, di Sulawesi, dan ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Kita hadiahkan doa, mudah-mudahan ya tetap bagian dari amal soleh Allah uji itu dan kuat dengan kesabarannya ada. Di niatina salih al-fatihah. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, teman sekalian, kita pada kesempatan siang ini ya melanjutkan bahasan mengenai berbagai transaksi ya di dalam fikih muamalah. Mbak Hani, yang terakhir apa yang sudah dipahami atau disimak? Filantropi Islam, Ustaz, sedekah, hibah, dan hadiah. Oke, ya sedikit banyak ke hadiah ya, ada hadiah yang murni hadiah ya, yang ju'alah sudah belum kemarin, sudah ya. Ya, baik, kita akan bahas tentang apa pesanan ya, pesan salam ya, istisna itu, dan nanti ada kaitannya. Pernah pesan barang begitu? Enggak pernah, Ustaz. Enggak pernah. Enggak pernah. Beli online enggak pernah juga. Enggak dibeliin orang tua, Ustaz. Oh, kenapa itu? What is the reasoning? Ya intinya kalau beli harus ada barangnya gitu, Ustaz. Oke. Kalau beli harus ada barangnya. Ya. Kalau pesan itu enggak ada barangnya. Ya, tetapi kan enggak lihat langsung gitu, Ustaz. Oh, oke. Kalau barangnya ada di Jakarta gitu, harus datang ke Jakarta. Ya enggak beli, Ustaz. Oh, oke. Iya, Mas Jaan sudah pernah, menarik gitu ya, Mas Rahmat, nanti kita eksplorasi. Saya pernah, Pak. Pernah pesan apa? Di itu online shop. Online shop. Oke. Pesan apa itu? What kind of the material? San barang, Pak. Apa? Wanita itu juga barang loh ya. Laki-laki juga barang. Sempat pesan buku misalnya. Oh iya, oke, good. Sesuai nggak dengan pesanannya? Kadang sesuai, kadang enggak gitu, Pak. Oh, sering ya berarti ya? Ya. Oke. Mas Saadullah, pernah nggak pesan untuk dibuatkan sesuatu? Pesan ya,
pesan dibuatkan sesuatu gitu, belum jadi, tapi pesan. Belum pernah Ustaz. Belum pernah. Mas Farid sudah Sudah Ustaz, pesan apa tuh? dibuatkan sesuatu Ustaz. Nah, apa itu yang dibuatkan? Patung jangkrik gitu. Jangkrik, Bos. Oke, yang jelas pernah. Pernah kecewa enggak? Pernah Ustaz, Kenapa? tidak sesuai dengan yang diharapkan Ustaz. Oh, yang diharapkan. Dan kalau kekecewaan di luar pesanan sering terjadi ya? Sering Ustaz. Apa misalnya? Mesennya apa, datangnya apa gitu. Contohnya apa? Apa ya Ustaz? Kain mungkin Ustaz. Oh, Dari kain. segi celana. Iya, iya. Itu terhadap manusia ya. Kalau pada Tuhan pernah kecewa enggak? Enggak Ustaz. Enggak ya. Misalnya pengennya ya istrinya yang cakep gitu. Dapatnya ya enggak. Guyon nanti kalau dilanjutkan jadi Oke. Baik. Nah, kalau kita tadi melihat ada beberapa ya yang merasa puas, ada yang tidak puas ya. Nah, itu bahkan termasuk Mas Nur Ahmad itu langka ya, langka itu dilarang untuk pesan itu langka itu. Jadi kayak Mas Nur Ahmad ini harus dilestarikan karena langka ya. Tapi itu bagus juga in some case situation gitu ya. Walaupun di dalam situasi yang lain itu memang lumayan pola lama ya, pola lama. Apalagi di era digital. Jadi kalau kita bisa melihat dan itu di Islam, sungguhnya pesan itu boleh. Ya, ada dua jenis jual beli yang menarik di dalam hal ini adalah salam dan istisna itu. Jadi berdasarkan pada bentuk pembayaran dan waktu penyerahan. Jadi barangnya, pembayarannya dan penyerahannya. Ya. Jadi ketika kita membahas tentang salam, maka para ulama ya berarti boleh kan? Ya boleh, walaupun ada beberapa yang kemudian lebih memilih untuk hati-hati ya, itu mendefinisikan salam sebagai proses menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda. Itu ya, seperti yang sekarang terjadi, kita beli buku, beli alat-alat lah gitu ya. Termasuk saya yang sedang membangun rumah misalnya, itu pesan bata, pesan genteng gitu. Karena memang pesan genteng saya langsung dari Majalengka dan tidak harus kemudian ke sana, kosnya juga sangat besar. Batu bata saya beli ada 2 dari Karangsono, dulu mau ambil dari Jepara dan juga dari Purwodadi. Termasuk kalau kita misalnya beli semen ya Mas Nur Ahmad di material begitu, Pak, semen ya gresik atau 3 roda gitu. Nah, kita di rumah nggak di toko material gitu. Kan yang kita pesan mereknya itu gresik 3 roda atau Holcim gitu kan. Apalagi kalau kemudian misalnya Mas Rahmat mau bangun masjid, pesan pasir Muntilan gitu ya dari Magelang, atau mau agak murah dikit yang dari Semeru ya, dari Lumajang gitu. Kan lagi banyak pasir tuh. Masih agak panas juga. Nah, itu maka ya pasirnya kita harus ke Lumajang sendiri, harus ke Magelang gitu. Melihat oh ya ini yang saya beli. Nah, itu yang tadi seperti Mas Nur Ahmad. Kalau kita misalnya pada sisi definisi yang ini kita melakukan proses itu dengan ditunda. Menjual barangnya dengan ciri-ciri yang jelas. Mas, saya tipe yang ini. Saya beli yang mereknya 3 roda. Saya beli yang mereknya Gresik. Ya, itu salm karena barangnya belum nyampe. Tapi mereknya, ciri-cirinya sudah ada dengan pembayaran yang lebih awal atau kemudian diserahkan kemudian hari. Ya, oke. Ustaz, ini kepencet Ustaz. Yang siapa? Oh ya, enggak apa-apa. Biasa. Kita lahir juga dari pencet-pencetan. Maksudnya kehidupan ini ada virtualnya gitu ya.
Awan-awan serius-serius ora dadi kok. Tapi ya kadang dadi ya. Ini karena kebetulan adik saya itu baru melahirkan itu. Ya heran ya kadang itu. Lihat adik yang baru nikah kemarin, ya dadi ya, yang punya anak itu. Kakak saya yang udah 10 tahun baru dadi ya. Nggak Proceed. tahu ya. Padahal kayaknya ya teknik menyetnya sama. Wallah alam itu. Heran gitu kadang. Dulu waktu yang kehamilan yang pertama dulu istri itu kan mau keguguran ya di bulan ketiga hingga bed rest 2 bulan. Itu ke bidan ya begitu. Ini gara-gara Mas Farid ya, saya cerita dikit apa-apa ke pending. Gara-gara kepencet. Ya, jadi itu ke bidan ya saya sama istri. Oh, oh, apa pendarahan begitu. Ya, alhamdulillah anak pertama sudah di pesantren ya, kelas 2 di pesantren tahfidz SMP. Ya, mohon doanya mudah-mudahan tambah baik. Lalu ke bidan itu bidannya cerita, ya gimana ya Bu, orang mau digugurin itu ya nggak mati-mati. Jadi ada yang hamil, tapi kemudian bayi accident itu, ya anak SMA gitu yang belum siap nikah, tapi nggak mampu menahan nafsu, akhirnya kejadian gitu. Itu ya anak hamilnya dibanting-banting ke lapangan tenis macam-macam ya gugur. Sedangkan ada orang yang suaminya itu wati-wati gitu ya. Sampai gerunjalan kerikil di jalan dan seterusnya itu ya banyak yang keguguran dan seterusnya itu. Ya ini tadi ya Mas Farid ya persoalan pencet itu kadang pencet-pencet terus ya ora dadi yang sekali pencet ya dadi ya macam-macam ya. Nggak paham Ustaz Afwan. Oh nggak paham, nggak apa-apa. Memang belum puber ya. Nggak apa-apa. Kita bahasanya adalah salam ya, akad pesan ya, bukan masalah budget dan reject. Oke, nice. Ketika kita membahas tentang persoalan apa namanya tadi salam, maka didefinisikan misalnya oleh ulama Syafi'iyah, Hambaliyah ya, berarti Mas Nur Ahmad misalnya pada sisi kita berbincang pesan ya di dalam jual beli itu boleh karena dia dianggap transaksi atas pesanan secara spesifik tertentu ya. Memang pembayarannya ditangguhkan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan ya dilakukan dengan tunai atau kemudian dengan transfer. It's fine. Bahkan ulama Malikiyah menggunakan salam ini jual beli yang pembayarannya ya komoditasnya itu diserahkan pada waktu-waktu tertentu. Contoh misalnya saya takmir masjid kan sekarang pesan ke Jepara itu ada teman yang Jepara ya ketika kemudian kita pesan dengan spesifikasi yang ada itu istisna nih mimbarnya seperti ini barangnya belum ada. Nanti tolong yang depan seperti ini, yang belakangnya seperti ini, ukiran depannya ini, nanti tongkat untuk khutbahnya seperti ini. Itu istisna. Nah, pembayarannya bisa. Kemudian saat itu bisa kemudian atas kesepakatan. Kalau salam, kita sudah lihat nih, kita searching sekarang di Facebook, di Google atau beberapa di tampilan di marketplace begitu. Barang-barang gitu. Misalnya seperti saya, Mas Farid tolong ya, saya dibuatkan background untuk saya buat studio itu ya podcast yang seperti jenengan nih gitu. Batanya seperti ini, wallpapernya ada tulisannya bukan Kobuser sih itu. Buzzer. Ya bukan Corbuzier buzzer atau tapi ditulis saja Ko Farid gitu ya atau Ko Hairul itu ya. Itu istisna. Tapi kalau seperti ini sudah langsung dijual dan saya pesan, nah, ada ahlan wasahlannya ini, maka itu namanya sal. Itu ya. Nah, apakah boleh? Boleh. Gitu. Boleh. Nah, yang tidak boleh adalah ketika Mas Farid melakukan manipulasi antara apa yang tertampilkan dengan apa yang mewujud. Nah, barangkali di dalam situasi itulah seperti Mas Nur Ahmad tidak diperbolehkan orang tuanya. Nah, kalau kemudian beli ya langsung ada wujud barangnya gitu. Jangan model pesan gitu ya. Nah, kita hanya mengira di dalam situasi itu. Lalu jual beli ini ya terjadi berdasarkan pada satu ayat, misalnya kita ambil di Al-Qur'an ya alladzina amanu idza tadayantum bidainin ila jalin musamma fatjubuh. Itu boleh di surah Al-Baqarah ya 282. Jadi kita oleh Al-Qur'an, oleh Allah itu dibolehkan
untuk melakukan muamalah secara tidak tunai untuk waktu tertentu, dan lalu kita menuliskannya, faktubuh. Yang terpenting adalah dituliskan tadi. Apalagi kemudian transfer gitu. Saya transfer itu menggaji ya beberapa staf begitu, ya melalui aplikasi itu. Kadang yang agak membuat gusar itu kalau di atas jam 7 malam ya, karena di aplikasinya 7 malam ya, teman-teman paham lah, itu 7 pagi. Ya, yang mau transfernya gratis lintas ATM ya, atau lintas bank gitu. Kecuali yang nggak pernah transfer mungkin belum paham. Kalau antar bank kan gratis, misalnya BNI kah, BNI Syariah dan seterusnya ya. Tapi kalau lintas bank maka kita kena charge ya, 6.500 paling tidak, atau pada term tertentu adalah 1.500. Nah, itu kita sudah transfer tapi belum apa namanya, ditransferkan ulang, maka kita minta refund. Nah, di situ seringkali juga mengalami kegundahan ya. Oke, saya izin share untuk bentar. Oke. Di dalam bahasan Psalm ini saya ambilkan dari yang sudah ada aja. Jadi harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan aset yang dipesan sudah ditentukan, disepakati ketika akad terjadi. Ini akad salem. Jadi kalau akad salem berarti pesanan, ya, barang dengan pengiriman di kemudian hari, ya, penjual Muslim ilaih dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli Islam pada saat akad disepakati sesuai dengan syaratnya. Seperti tadi saya pesan genteng ya, Glacier yang Morando dari Majalengka, saya pesan dibuatkan 1 minggu, kemudian yang transparan, tidak yang gelap gitu. Pembayarannya 1 genteng 4.000 lalu dikirim. Nah, memang kita dikirimin foto dan lain sebagainya ya, melalui itu yang lalu bisa menjadi bangunan trust kita. Termasuk karakteristik dari salem ini, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak bisa berubah pada jangka waktunya. Ya, apabila barang yang dikirim tidak sesuai, maka pembeli boleh melakukan ikhtiar, memilih. Jadi kalau misalnya tadi Mas Ahmad pesan mimbar atau saya pesan juga jam dinding yang bagus itu untuk masjid senilai 8 juta, kalau mimbar biasanya sekitar 18 sampai 19 juta ya di Jepara ukiran yang sudah jadi itu. Maka oh, Pak, ini pentolannya kok nggak sesuai dengan yang saya pesan. Nah, itu boleh dibatalin. Khiyar. Nah, sekarang yang dikembangkan di dalam persoalan jual beli online kan ada yang COD. Nah, kalau kemudian kita ingin atau setidaknya saya COD yang lebih aman ya boleh tidak dibayar ketika kemudian apa yang kita pesankan tidak sesuai. Ya. Kalau sesuai ya ngapain dibatalin? Berarti kan kita sendiri yang menciderai itu. Ya. Nah, itu boleh. Jadi akad salem ini secara hikmah pembeli ada jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu saat ia butuh. Bagi penjual diperolehnya apa? Untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi kebutuhan. Jadi tidak perlu lalu barang itu numpuk. Ya, kalau teman-teman tahu tentang dunia perjunalan atau dunia buku, ya, salah satu yang menghambat tantangan terbesar bagi penerbit itu adalah membuat cetaknya buku itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi kalau pasar itu tidak terlalu cepat perputaran pembelian buku, maka stok yang ada di gudang itu numpuk. Dan itu kan duit. Nah, maka salah satu ujung tombak di dalam produksi itu adalah market, penjualan. Dalam dunia penerbitan, kalau bukunya belum laku, lalu itu tadi terjadi penumpukan modal, modalnya berhenti. Kadang kita lihat untuk sekelas ya penerbit-penerbit besar itu melakukan diobral karena itu barang-barang buku-buku yang sudah agak menumpuk bertahun-tahun tidak laku di gudang lalu dijual murah, minimal kembali modal gitu ya. Nah, itu banyak tuh, dan saya suka membeli barang buku yang diobral itu karena mesti harganya sudah lebih murah ya.
Padahal isinya kan sama sesungguhnya. Itu ya. Baik. Oke. Nah, saya ambilkan yang dari hadis ini. Ya. Ani bin Abbas qala qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah hum yastadfil tamr tain wa salasa faqala man aslam fi syai' fa fi kailin ma'lumin wa wazni ma'lumin ila ajalin ma'lum. Jadi dari Ibnu Abbas ya, beliau menyatakan bahwa Rasulullah itu tiba di kota Madinah dan mereka terbiasa dengan buah kurma dalam tempo waktu 2-3 tahun gitu. Maka beliau bersabda, barang siapa memesan, hendaklah yang memesan dengan jumlah takaran yang diketahui oleh kedua belah pihak dan dalam timbangan yang disepakati kedua belah pihak serta tempo yang telah diketahui oleh kedua. Jadi prinsipnya adalah saling memahami, ada keterpahaman bersama, begitu ada kesepakatan yang dibuat tentang deadline waktunya dan bentuk di dalam proses jumlah penakaran dan lain sebagainya. Itu tidak ada masalah. Ya, memang ada beberapa kasus, misalnya sekalipun tidak salem ya, itu kalau beli segelan, jadi pernah agak jengkel juga beli kurma, lalu ternyata kurma itu sudah dinyatakan tidak kedaluarsa, tapi begitu dibuka ternyata banyak ini apa ya, yang hitam-hitam itu apa kayak kutu gitu ya, yang keluar dari makanan kurma itu. Nah, mestinya dalam hitungan jam kan boleh dikembaliin, itu enggak boleh. Nah, jengkel, lalu akhirnya ya karena nggak boleh diberikan, ngeyel luar biasa, ya udah dikasihkan sama disedekahkan gitu, sebenarnya sih masih bagus gitu, cuma sudah kandung jengkel gitu. Karena waktu dibuka itu enggak boleh, begitu dibuka ternyata padahal itu bukan salem, beli di toko. Ya. Kira-kira dalam posisi itu apa yang Mas Sa'dullah lakukan? Jangan beli tapi nggak boleh dibuka itu, dan penjualnya bilang oke gitu. Setelah dibuka di rumah ternyata ada banyak kutunya, dibalikin nggak boleh karena barang yang sudah keluar nggak boleh dikembalikan. Coba Mbak Ani ngapain terus? Ganti rugi, Ustaz. Ganti rugi. Nah, ganti rugi ke siapa? Mau tokonya ditukar aja nggak mau? Ganti rugi kan malah enak kalau itu tidak sampai ganti rugi. Minta ditukar dengan kurma yang sama. Harganya berapa itu? 40 entah berapa satu box. Jadi akhirnya kan memang munculkan kekecewaan begitu. Kecuali kalau kemudian ada proses beli, kita tampilannya kita sendiri yang memilih, barangnya dideklar, nah it's fine gitu. Jadi belum sampai pada pesanan sih. Kita sampai kemudian di situ itu membuka ruang yang sangat luar biasa ketika kemudian tidak ada satu bentuk niatan baik ya dari kedua belah pihak, setidaknya dari penjual yang mau welcome ketika ada return ya, retur itu kalau di luar negeri itu kan biasa sekali. Di Indonesia saya melihat masih kurang ya pelayanan terhadap para customer itu. Di luar itu beli baju, celana dan sebagainya boleh berhari-hari kan. Kok nggak cocok bahkan kegedean itu boleh dikembalikan. Oh, Mbak, sampai ke salah satu toko fashion, nggak usah saya sebutkan ya, yang serba aneka gitu loh, macam-macam ada itu kan. Kalau sudah dibeli apa ya boleh dibalikin? Enggak, kecuali dengan perjanjian tertentu, itu pun hanya hari itu. Nah, sehingga kalau kita bisa melihat lebih jauh, rukun syaratnya salam itu ada pembeli, ada penjual tentu di sini, musalah ali, lalu ada akadnya, ada barang. Nah, barang ini ya Mas Nur Ahmad, Mas Farid ya, Bani dan lainnya itu harus memenuhi kriteria. Apa kriterianya? Dinyatakan jelas jenisnya, sifat-sifatnya, ukurannya, batas waktunya dan tempat penyerahannya. Dulu kayaknya saya pernah mengkisahkan ya,
ketika kebetulan kami ada di luar Indonesia, kami pesan LSRD ya, kamera ya profesional itu, seingat saya berapa? Sekitar $1.500 saat itu, hampir 14 juta lah. Kalau tidak salah dari Hong Kong, dikirimkan ke Aussie, ke Australia. Ya, nah karena kita ingin membangun memori-memori saat itu, inspirasinya sederhana Mbak Arina, ya Mas Farid. Jadi ulama-ulama dulu aja, ya sekelas Mbah Dula, Mbah Syahal, Mbah Mun, dan kakek nenek gitu ya, terus Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Munawir gitu, abahnya Mbah Ulin ya, Mbah Arwani Kudus dan seterusnya, itu saja punya foto-foto kan gitu. Apalah lagi kita gitu. Saat itu 2010 kami berpikir gitu. Ya sudah, kita beli yang kamera yang cakep gitu. Itu dari Hong Kong. Ya tentu spesifikasinya ini, karena apalagi kalau kemudian barang yang bertaraf internasional, standar internasional, mereka sangat ketat. Dalam kondisi itu, saya sebagai customer itu merasa diuntungkan, karena saya nggak perlu ke Hong Kong. Ya, lalu dari pihak Hong Kong pun tidak terlalu rugi, karena dia hanya biaya pengiriman kan, dan itu ditanggung dengan shift, daripada lalu display ada di toko begitu, di mall-mallnya bayar tinggi sewanya, pajaknya bayar gitu kan. Nah, itu sama. Dan saya sempat kemarin itu diskusi dengan market di satu toko besar, kenapa ya di online itu lebih murah? Saya tanya begitu. Beliau bilang, ya karena broker-broker itu juga bermain, mereka beli banyak lalu dijual ecer satu. Lalu mereka nggak kena biaya sewa ruko, sewa tempat, pembayaran pajak untuk tempatnya dan seterusnya, tidak butuh security. Nah, menurut saya lalu saya berpikiran